Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak, adik-adik, dan teman-teman sekalian sehat walafiat dan bahagia. Mari kita teruskan mempelajari ship construction and stability pada pertemuan yang ketiga. Saya sebagai pemberi materi, penyampai materi, bahwa stabilitas konstruksi dan stabilitas ini sangatlah penting. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa walaupun Anda seorang engineer, harus betul-betul tahu ship construction and stability. Jadi seperti satu kesatuan dalam tubuh kita, itu sudah disebut dengan tulang. Jadi kalau Anda tidak punya tulang, tidak akan bisa berdiri dan sebagainya. Marilah kita buka mempelajari pertemuan yang ketiga mengenai indikator 3. Indikator 3 ini kita akan mempelajari yang disebut dengan watertight integrity, watertight integrity, and watertight doors. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita harus mengerti dulu fungsi daripada watertight door. Fungsi daripada watertight door tentu yang utama adalah untuk safety. Bahwa watertight door ini tidak boleh terbuka pada saat kapal berlayar, kapal sandar, maupun kapal sedang berlabuh jangkar. Kenapa kok sampai betul-betul tidak boleh terbuka? Tentu pada saat difungsikan dia dibuka, dan setelah dibuka dia akan ditutup kembali agar kapal tersebut safety. Sebagai contoh, saya berikan satu. Ketika kapal berlayar, watertight door tidak boleh terbuka. Karena apa? Satu, apabila terjadi hal-hal yang emergency situation seperti kapal tabrakan, cuaca buruk, dan lain sebagainya, itu akan air masuk dari laut menuju main deck, tentu kepada yang disebut dengan lorong atau gang yang akomodasi tempat kita kamar masing-masing. Sehingga watertight door ini betul-betul tertutup. Bagaimana kalau di dermaga? Tentu terutama kapal-kapal tanker yang betul-betul safety-nya sangat diutamakan, sehingga udara dari luar masuk ke dalam kabin melalui yang dinamakan gang tersebut, maka watertight door ini akan terbuka, maka akan berbahaya. Dan juga terhadap the engine department. Karena apa? Kalau terbuka,
pada saat sekarang bahwa kita sudah full air condition system, sehingga kompresor bekerja keras untuk mendinginkan ruangan yang ada pada ruangan kapal itu sendiri. Apabila terbuka, maka udara luar akan masuk ke dalam, sehingga udara yang tadinya sampai dengan 16 derajat Celcius, maka dia akan naik suhunya sampai dengan 20 derajat Celcius. Sehingga chief engineer akan mensuplai yang dinamakan kompresor bekerja keras. Nah, tentu itu di kapal kargo. Bagaimana di kapal passenger? Tentu halnya sama. Apalagi kapal passenger, betul-betul watertight door itu sangatlah penting. Ini ada pada slide ini. Di sini adalah struktur bagaimana cara memasang daripada watertight doors atau watertight integrity and watertight doors. Mari kita lihat selanjutnya. Tentu watertight doors itu ada cara memasangnya, ada yang fix, ada yang sliding watertight doors. Nah, di sini ada Anda lihat keuntungan dan kerugiannya. Bisa Anda baca keuntungan, mudah dioperasikan, tidak memerlukan tenaga yang besar, bekerja dengan cepat, rapi dan menarik. Kerugiannya, mudah bergerak apabila kapal miring hingga 20 derajat. 2. Beban listrik yang banyak. Apabila rusak, maka pemeliharaannya agak sukar. Biayanya tentu bahannya mahal. Itulah yang keuntungan dan kerugian sliding watertight doors. Anda melihat, Anda di sini sketch arrangement of the power operated sliding watertight doors. Anda lihat yang warna kuning tersebut ini bisa digeser dengan manual atau dengan remote control atau push button. Itu yang ada biasanya pada kapal-kapal penumpang. Demikianlah pertemuan yang ketiga ini tentang watertight doors. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Hari ini cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga, sliding atau yang disebut dengan jenis sliding watertight doors pada indikator 3. Anda dapat membaca dan menyalin, dan apabila Anda mengalami kesulitan, silakan hubungin saya dengan 3 cara. Pertama dengan email, yang kedua dengan WA group, dan yang ketiga langsung telepon saya. Demikianlah pelajaran untuk pertemuan yang ketiga ini, watertight doors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bagi Indonesia Timur sudah malam. Terima kasih.